Iya, nggak 100% dijamin, tapi seseorang yang menurut saya sudah pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya dan dia berhasil melewatinya itu membuat dia lebih tangguh, nggak cengeng, tangguh gitu, nggak apa-apa ada gitu. Dan menurut saya yang paling penting, kalau tadi bilang butuh kemampuan, memang menurut saya butuh kemampuan untuk bisa mewujudkan mimpi, tapi yang paling penting yang menurut saya yang membedakan saya pada saat itu adalah karena saya berani mengambil keputusan. Karena menurut saya keputusan itu penting gitu. Ketika saya memutuskan, oke, that's it, saya nggak mau lagi mengeluh, saya nggak mau lagi menyalahkan keadaan gitu. Dan saya mengambil keputusan untuk saya maju gitu. Saya memutuskan, ya udah, saya ini yang saya punya, ya udah saya memutuskan untuk maju gitu. Dan menurut saya itu sih kadang-kadang kita nggak bisa mewujudkan mimpi ya karena kita nggak berani mengambil keputusan kan, masih bingung, nggak berani melangkah. Oke, di saat itu mungkin kayak cuma oke, saya berani bermimpi besar, ya kan, punya mimpi, punya direction. Tapi terus terang ya bukan berarti langsung tiba-tiba oh udah tahu jalannya gitu kan, masih nggak tahu harus ngapain, masih nggak tahu harus mulai dari mana. Ya tapi itu saya percaya saya harus berjuang. Saya nggak mau lagi bertahan. Dan saya merasa bahwa selama ini 2 tahun di hidup saya waktu itu kan 98 sampai ketika saya ulang tahun ke-20 kan berarti 2000 ya sekitar 2 tahun gitu kan. Saya bertahan, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, bertahan hidup $10 setiap minggu. Dan saya sadar ya mau setabah apapun saya bertahan, ya saya nggak mungkin bisa mewujudkan mimpi saya. Mau sesabar apapun bertahan nggak apa-apa, suatu saat pun akan indah pada waktunya, ya nggak akan mungkin gitu. Ya saya memutuskan untuk berjuang dan maksudnya berjuang berarti saya harus bergerak. Saya harus berani ngambil resiko, saya harus berani cari kerjaan, saya harus berani apapun juga intinya saya harus bergerak gitu. Dan akhirnya udah saya mulai dari cari kerjaan. Ya of course nggak mudah ya, banyak penolakannya, jatuh bangun di Singapura gitu kan. Tapi ya udah intinya apapun kesempatan. Jadi di awal tuh kayak kerja bagian brosur di jalan, jadi pelayan restoran gitu. Ya walaupun banyak orang meremehkan ya, tapi again ya itu keputusan. Karena saya sudah memutuskan bahwa I do not want to look back. Saya nggak mau melihat ke belakang, saya nggak mau membiarkan apa kata orang. Ya keputusan itu yang membuat saya ya udah jalan aja terus gitu. Saya harus berproses gitu. Dan akhirnya dari kesempatan-kesempatan kecil bagian brosur dan seterusnya, of course dikumpulin nggak mungkin dapat $1 juta kan. Ya tapi ya disitulah hidup memproses saya untuk berani. Akhirnya saya jadi berani untuk memulai bisnis saya sendiri begitu saya lulus kuliah. Ya, dan itu pun juga banyak banget jatuh bangunnya. 16 tahun sebenarnya saya di Singapura. Lulus kuliah, membangun bisnis, melahirkan 2 anak dan tinggal di sana. Semua di Singapura. Dan baru balik ke Indonesia sebenarnya 2014 kemarin gitu. Semua di Singapura. Jadi kalau orang bilang bahwa misalnya orang nggak tahu ya, cuma Mary Riana motivator dapat $1 juta, kirain $1 juta dari jadi ngasih seminar pembicara. No, itu justru dari bisnis sebelumnya di Singapura di bidang jasa keuangan. Udah puji Tuhan bersyukur di sana dan akhirnya ya udah. Tapi karena saya punya purpose dan passion yang berbeda dan akhirnya itu membuat saya kembali ke Indonesia. Jadi $1 juta pencapaian bisnisnya segala macam itu justru dari Singapura awalnya sebelum saya balik ke Indonesia di sini. Oke, menurut saya ini suatu hal yang sangat personal ya, karena tiap orang kan pasti berbeda-beda dan definisinya juga berbeda-beda. Tapi kalau buat saya itu saya menemukan and the first time saya mewujudkan dan menuliskan my purpose in life statement itu tahun 2008. Jadi itu berarti udah berapa tuh? 14 tahun yang lalu gitu. Dan it was very meaningful karena kalau sebelumnya saya nggak pernah tahu yang namanya passion. Saya kerja waktu itu nggak tahu namanya passion pada saat itu ya. Pokoknya saya pengen bayar hutang, gitu, ada kesempatan ya udah saya kerja keras dan berhasil gitu kan. Nah tapi seiring berjalannya waktu dan berumur, ya udah saya tahu ada namanya passion, ada namanya purpose gitu. Jadi di tahun 2008 saya menuliskan my purpose in life is I want to be significant as God's living miracle, to enjoy every single moment of my miraculous life with my loved one, and to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Jadi itu ya sesuatu hal yang saya tulis dan saya jalani dan masih resonate ke saya sampai hari ini gitu, bahwa saya merasa hidup saya itu kayak keajaiban yang saya juga nggak nyangka gitu bisa terjadi. Dan saya merasa itu sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan, dan saya merasa bahwa saya harus menjadi besar, bukan untuk menunjukkan orang kebesaran saya, tapi untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dalam hidup saya gitu. Jadi itu salah satu hal ya, dan of course enjoying my life with my loved one, dengan anak-anak ya, dan to testify my blessed life story, menceritakan pengalaman saya, bukan apa yang saya ketahui tapi apa yang pernah terjadi dalam hidup saya ya, sebagai
kekuatan, sebagai bukti nyata dan pengingat juga untuk saya akan apa yang sudah pernah saya lalui sampai hari ini. Dan itu akhirnya sempat saya tuliskan juga di blog saya zaman dulu ada zamannya blog, zaman dulu banget, tapi juga tahun 2008 kan 2010, dan saya tuliskan juga, saya masukkan juga di dalam beberapa buku saya gitu. That's my purpose in life. Ya. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.